Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua. Semoga hari ini kita dalam kondisi sehat, begitu pula seterusnya. Untuk pembelajaran hari ini kita lanjutkan ke materi persamaan akuntansi. Tetapi Ibu akan sedikit mereview kembali pembelajaran sebelumnya terkait dengan pemakai informasi akuntansi. Nah, yang belum mengumpulkan yang kemarin silakan Ibu tunggu ya. Pemakai informasi akuntansi ini dibagi menjadi dua, ada internal, ada eksternal. Untuk yang internal ini terdiri dari pimpinan atau pemilik, kemudian manajer. Kalau pemilik tidak ikut mengelola perusahaan, maka tidak termasuk pemakai internal. Tetapi jika mengelola langsung, maka termasuk pemakai internal. Tetapi jika tidak ikut mengelola, namanya investor, hanya menanamkan modal. Berarti kalau sudah menanamkan modal itu namanya pemilik. Tapi kalau tidak ikut mengelola, maka termasuk pemakai eksternal. Kemudian yang kedua ada pemerintah. Kegunaan informasi akuntansi bagi pemerintah untuk menentukan besaran pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Ada juga lembaga kredit seperti perbankan. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk membayar angsuran pinjaman. Ada juga masyarakat. Apa kegunaan informasi akuntansi? Kegunaannya supaya masyarakat tahu apakah produk yang dia konsumsi, yang diproduksi oleh suatu perusahaan, apakah akan berlangsung lama atau tidak. Itu bisa diketahui dari laporan akuntansi. Kemudian ada juga pemakai eksternal, karyawan. Apa tujuannya? Mengetahui informasi akuntansi untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayarkan gajinya atau pesangon jika sudah pensiun. Pembelajaran hari ini kita lanjutkan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi rumusnya di sini ya. Aktiva sama dengan utang ditambah modal. Aktiva ini dalam bahasa keseharian disebut dengan harta atau aset yang terdiri dari kas, uang maksudnya ya. Kemudian piutang. Piutang itu maksudnya perusahaan memiliki hak untuk menagih terhadap pihak lain. Ini kebalikan dari utang. Kalau utang itu kewajiban membayar, kalau piutang berhak menerima pembayaran. Kemudian dalam soal sering muncul perlengkapan dan peralatan. Nah, ini sepertinya dua kata ini mirip ya, tapi sesungguhnya berbeda. Sebagai contoh, bensin itu perlengkapan, habis pakai. Berarti yang menjadi peralatannya motor. Kertas itu juga habis pakai, namanya perlengkapan. Yang menjadi peralatannya printer. Nah, ini yang sering muncul di dalam soal. Untuk utang dalam bahasa keseharian sudah sering Anda dengar, tetapi istilah lainnya juga dalam akuntansi disebut dengan kewajiban. Dibagi menjadi dua, ada utang usaha terkait dengan usaha, kemudian yang kedua ada utang bank. Jadi perusahaan mengajukan pinjaman ke lembaga kredit, salah satunya bank. Yang ketiga, modal. Modal itu dalam bahasa akuntansinya disebut juga dengan ekuitas. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan ke transaksi, Ibu akan memberikan catatan penting dalam menyusun persamaan akuntansi. Catatan penting yang pertama. Di sini ya, catatan penting yang pertama. 1. Jadi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, utang usaha, utang bank dalam akuntansi disebut dengan akun. Jadi menyebutnya akun kas, akun piutang, akun perlengkapan. Nah, catatan yang pertama, jika akun itu bertambah, contoh membeli perlengkapan, berarti kan perlengkapan bertambah, maka tulis nanti di persamaan akuntansi tanpa tanda kurung. Yang kedua, kebalikannya, jika akun berkurang, maka tulis pulang Mbah Bu dengan tanda kurung. Kemudian yang ketiga, jika ada penyusutan itu maksudnya penurunan nilai dari
aktiva. Aktiva ini aktiva tetap yang bisa dipakai berkali-kali. Itu disebut akumulasi penyusutan. Kemudian yang terakhir, akun modal. Nah, akun modal ini akan terakumulasi beberapa transaksi ya. Ibu akan bagi yang pertama. Jika pengusaha menyetorkan modalnya, setoran modal awal. Nah, maka modal akan bertambah. Yang kedua, jika perusahaan memperoleh pendapatan, maka akibatnya modal juga akan bertambah. Tapi jika perusahaan membayar beban atau biaya, contoh biaya listrik, biaya gaji, maka modal akan berkurang. Terakhir, jika terjadi penurunan nilai harta atau akumulasi penyusutan, jadi ini harus dicatat ya. Akumulasi penyusutan, maka akibatnya modal akan berkurang. Nah, untuk hari ini Ibu hanya contohkan satu saja. Misalnya dalam buku Anda sudah ada ya, nanti dibuka di halaman 13 Ibu contohkan. Nanti Anda melanjutkan, Ibu hanya contohkan satu saja. Misalnya bunyinya begini. Ada di halaman berapa? Halaman 13. Transaksi yang pertama. Nah, di sini sudah dibuatkan. Persamaan akuntansi itu menyusunnya ya, dalam bentuk tabel ya. Jadi di atasnya tulis di sini persamaan akuntansi. Nah, dibuat dalam bentuk tabel, tapi nanti Anda pakai penggaris ya. Ibu nggak pakai supaya cepat. Persamaan akuntansi dibagi menjadi dua. Nah, di sisi kiri ini namanya tadi kan rumusnya aktiva sama dengan utang ditambah modal. Kemudian aktiva ini sudah ada di buku. Ada di sini kas, perlengkapan, peralatan. Nah, langsung aja tulis di sini, pindahkan. Kas, perlengkapan, dan peralatan sudah ada dikasih tahu di buku. Nah, sekarang kita mulai dengan transaksi yang pertama Ibu contohkan. Nah, kita pindahkan dulu saldo-saldo awalnya ya. Kas katanya 17 juta. Nah, Ibu menulisnya 17.000 ya. Ibu menulisnya 17.000 karena 3 nolnya Ibu akan simpan di kanan atas. Ya, Ibu juga tidak menulis rupiah ya. Seharusnya kan 17 juta rupiah ya, tetapi Ibu tulisnya 17.000 karena 3 nolnya Ibu simpan di pojok kanan atas. Di sini perlengkapan kita akan pindahkan, di sana 3 juta, maka tulis di sini juga 3.000 karena 3 nolnya disimpan. Kemudian peralatan 14.000. Kemudian utang bank 19.000. Tinggal dipindah aja sesuai soal. Kemudian modal 12.000. Kita akan menjawab soal pertama. Soal pertama. Salon beauty membeli secara kredit berbagai perlengkapan. Nah, analisis dulu apa yang bertambah, apa yang berkurang. Jadi, harus balance atau seimbang antara kiri aktiva dengan pasita. Coba contoh. Membeli secara kredit. Kredit itu berarti kan ngutang. Berarti utangnya bertambah. Kemudian apa yang dibeli? Perlengkapan. Berarti kalau beli perlengkapan, perlengkapannya bertambah. Ingat catatan yang tadi, jika akunnya bertambah ya, maka ditulis tanpa tanda kurung, maka menulisnya langsung saja. Secara kredit berarti utang bertambah 4.000. Pindahkan ke sini, utang bertambah 4.000. Ingat tanpa tanda koma. Kemudian perlengkapan juga bertambah 4.000. Nah, jadi kalau sudah
2 susunannya seperti ini, maka langsung tarik garis ya. Langsung tarik garis seperti ini. Nah, langsung kemudian turunkan 17 dikurangi 0 kan tak ada ya, 17.000. 3.000 ditambah 4.000 sama dengan 7.000. Kemudian 14.000 nggak ada, maka tinggal turun. Nah, ini dijumlahkan juga 19.000 tambah 4.000 sama dengan 23.000. Ini turun. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Ibu contohkan 2 aja ya untuk hari ini. Salon Beauty membayar sebagian utang atas pembelian berbagai perlengkapan salon sebesar 5 juta. Membayar itu berarti kan uangnya berkurang. Dalam akuntansi uang berkurang itu maka kas. Seperti catatan penting tadi, ya, catatan penting yang tadi Ibu jelaskan, jika akunnya berkurang maka tulis dengan tanda kurung. Nah, di sini kan membayar berarti uangnya berkurang, yaitu sejumlah 5 juta. Maka di sini tulis kasnya berkurang 5 juta. Apa yang dibayar? Ya, coba dibaca. Membayar sebagian utang, maka utangnya berkurang kalau bayar utang. Di sini berarti tulis dalam tanda kurung seperti itu, ya. Maka kalau sudah 2, tarik lagi garis dari sini. Ya. Nah, tinggal turun-turun aja. 17 karena kurang ini berarti min, maka 17.000 dikurangi 5.000 sama dengan 12.000. Ini enggak ada, tinggal turun. Kemudian ini juga tinggal turun. Ini juga sama. 23.000 dikurangi dengan 15.000 sama dengan 18. Ini turun. Nah, untuk hari ini cukup saja. Nanti silahkan dilanjutkan dari transaksi yang ketiga sampai dengan transaksi yang ke-8 ya. Silahkan boleh dikirim lewat e-learning atau lewat WA. Sekian untuk pembelajaran daring hari ini. Tanya-tanya boleh juga ya, tapi pakai pesan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.